Di Express. Ya, Di Express apa itu? di Express itu Ntar, di tag, ntar. Halo semuanya. Selamat siang, balik lagi sama gua. Kita bakal balik ke tema ngulik sejarah. Gua hari ini bersama narasumber siapa nih? pagi, Fajri. Oke, jadi di sini kita bakal bahas salah satu organisasi yang jadi pelopor nasionalisme di Indonesia, yaitu Indispartis. Nah, Fajri ini, narasumber kita ini, dia udah tahu banget nih soal sejarah pergerakan nasional Indonesia ini. halo Ratif, halo juga buat para pendengar ngopi sejarah. Senang banget nih bisa ngobrol di sini bareng sama Razif di acara Podcast Sejarah. Apalagi topik kita kali ini tentang Ibis Partis, organisasi keren, tapi jarang banget diomongin orang-orang. Nah, itu dia tuh nama Indispartis. Indispartis ini gak semua orang paham sepenting apa perannya. Jadi kita bakal kulik lebih dalam lagi nih tentang poin Indispartis. Oke. Satu masuk. Oke, kita langsung masuk ke segmen yang pertama. Langsung aja ya. Pertama-tama, Indispartis itu lahir karena apa sih? Jadi gini Razif, Ibis Partis itu berdiri pada tanggal 25 Desember pada tahun 1912 di Bandung. Waktu itu masyarakat di Hindia Belanda tuh masih hidup di bawah penjajahan. Dan banyak banget tuh diskriminasi. Iya. Nah, diskriminasi yang lu bisa maksud konteksnya kayak gimana tuh? Ya diskriminasi tuh misalnya orang-orang Indonesia dan orang Belanda dan pribumi itu nggak diterima sepenuhnya Oke. sama Belanda. Nah tapi juga bisa dianggap sebagai pribumi. Akhirnya muncul ide nih buat jatuhin semua orang yang lahir dari India tanpa lihat ras, suku atau keturunan. Oke. Dari situ lahir semangat kita semua satu tanah air. Oke, jadi itu awal mulanya ini ya udah pengen menyatukan semua rakyat India ya. Banget tuh tadi. Oke, jadi slogannya udah jelas nih. India untuk India, artinya tanah ini dibuat yang hidup di sini, bukan buat penjajah ya. Oke, kita langsung masuk ke segmen yang kedua nih, biar nggak usah lama-lama ya. Iya. Oke, kalau gue boleh tahu nih, pendirinya itu siapa aja sih? Nah, bagus banget nih. Jadi Artis ini didirikan oleh tiga serangkai nih, yaitu MS Dowes Dekker, lalu ada Dr. Cipto Mangunkusumo, Oh, dan yang ketiga ada Ki Hajar Dewantara tuh, walaupun pasti kenal tuh tiga. wah gila itu tiga nama besar banget tuh ya. Betul banget tuh Razi. Oke, gila. Ya, dan uniknya mereka tuh datang dari latar yang berbeda-beda. Dowes Dekker itu berdarah Indo-Belanda. Cipto seorang dokter Jawa yang nasionalis banget. Dan Ki Hajar Dewantara itu bangsawan Yogyakarta yang peduli banget nih sama pendidikan rakyatnya. Tapi mereka punya satu tujuan yang sama, membangkitkan kesadaran nasional. Wah gila. Berarti meskipun mereka beda asal, beda latar belakang, mereka bisa kompak ya semua satu divisi ya. Ya, benar. Kacau, kacau. Nah, dan itu yang bikin mereka disebut tiga serangkai. Oh gitu itu berarti. Ya, simbol persatuan dan keseragaman. Seragama. Ya, Langsung masuk ke segmen yang ketiga aja nih. betul. Kita udah semua dapat gambarannya kan. Ya. Oke. Kalau dari sifat organisasinya sendiri tuh kayak gimana sih yang bisa lu ceritain? Nah, di Indis Partis itu nasionalis banget dan non-kooperatif. Artinya mereka nggak mau tuh kerja sama pemerintah kolonial Belanda. Oke. Mereka jelas menumbuhkan rasa kebangsaan dan menyiapkan rakyat menuju kemerdekaan. Berarti berani juga ya ngomongin kemerdekaan di zaman segitu ya waktu itu ya. Betul, berani banget. Soalnya di waktu itu tuh ngomongin soal kemerdekaan bisa dianggap menghasut. Masuk. Tapi mereka nggak takut. Malah terbuka buat semua golongan. Jadi bisa dibilang Indis Partis itu organisasi politik pertama yang terbuka untuk semua etnis di India. Di India. Ya, Berarti mereka yang mulai semangat satu bangsa satu tanah air itu ya. ya benar banget. Oke. Mereka bisa dibilang peletak dasar nasionalisme Indonesia. Gila, kacau banget berarti ya perjuangan bangsa Indonesia ini ya. Memang. Oke, kita masuk ke segmen 4 nih. Kita bahas perkembangan organisasi. Kalau soal perkembangan organisasi, itu menurut lu ini Spartis sempat maju pesat nggak sih? Lumayan banget nih kalau menurut gua. Lumayan banget. Waktu itu tuh dalam waktu singkat anggota mereka tuh nyampe 7.000 orang. Mereka tuh kebanyakan terdiri dari kalangan Indo dan pribumi
yang terpelajar. Mereka juga punya media sendiri tuh, namanya di Express. Express. Oh, The Express itu berarti kayak koran atau majalah gitu ya? Iya bener banget Rajin. Terus semacam surat kabar. Nah, artikel-artikel yang nyentil banget nih soal pemerintah, terutama pemerintahan Belanda dan nyebarin ide nasionalisme. Hmm. Dan situ banyak banget orang yang mulai sadar pentingnya kemerdekaan. Berarti mereka nggak cuma ngomong ya, tapi juga nyebarin pemikiran lewat tulisan. Nggak, bener kan? Benar, benar banget. Dan itu salah satu alasan kenapa Belanda mulai was-was tuh sama mereka. Ya, ini berarti kita bahas perkembangan organisasi udah selesai. Kita masuk ke segmen kelima nih. Segmen kelima kita bahas tentang pembubaran organisasi. Nah, kalau gitu, kenapa akhirnya organisasi sekeren ini dibubarkan? Gimana pendapat lo? Oh, itu nggak lama setelah berdiri, sekitar 1913, bulan Maret, pemerintah Hindia Belanda tuh melarang Indispartits karena katanya organisasi ini mengancam ketertiban umum. Ketertiban umum. Iya. Wah, itu Padahal kacau, Bray. Padahal ya mereka cuma nyebarin semangat nasionalisme, Rasi. Gila, klasik banget padahal alasannya. Terus gimana sih para pendirinya itu? Nah, ketiganya itu tuh dibuang ke luar negeri. Luar negeri. Tuh, Louis Dekker dan Ki Hajar Dewantara ke Belanda. Sementara Cipto Komunisme itu diasingkan ke Banda. Tapi hebatnya mereka nggak berhenti berjuang. Dari pembuangan mereka pun, mereka tetap memperjuangkan ide-ide perjuangannya. Gokil sih, mereka udah dibuang tapi bisa masih menginspirasi gitu lah ya. Makanya meski Indis Party itu cukup bubar, semangatnya nggak akan pernah mati, bos. Ya, kita harus apresiasi sih para pendiri-pendiri jenis partai sini ya. Kita masuk ke segmen yang keenam deh, yang penutup, oke? Jadi gini, jadi menurut gua Bosan ke segmen 6 penutup, langsung penutup aja lah. udah Segmen 6. kita masuk ke penutup nih. Gak usah ngomong pakai penutup. Langsung aja. Langsung aja dulu baca dia. Langsung aja gue bilang dialognya. Iya. Jadi bisa dibilang meskipun umur Indis Partis cuma sebentar, tapi pengaruhnya besar banget buat tanah air nasional ini ya. Ya bener banget. Mereka tuh yang pertama kali ngomong soal kemerdekaan politik, Razim. Dan jadi inspirasi buat organisasi lain kayak Seknas Islam dan Perhimpunan Indonesia. Para organisasi yang lain ya. Ya, banget. Wah keren sih walaupun sekarang udah nggak ada, tapi semangatnya masih terasa sampai sekarang ya. Iya, mereka tuh ngebuktiin kalau perjuangan nggak harus panjang. Asal punya visi dan keberanian, hasilnya itu bisa besar banget. Oke deh, terima kasih ya Ji udah mau sharing tentang ilmu kita, tentang ilmu yang udah lu bisa lu sharing hari ini tentang Indis Partis. Oke deh. Oke guys, segitu dulu ngopi sejarah kali ini. Jangan lupa semangat nasionalisme kalian karena itu nggak boleh hilang. Sampai ketemu di episode berikutnya.